Oke Mbak, tadi bilang sama saya bahwa kamu ada pengalaman dituduh mencuri. Bahkan kamu Iya. dengar ada yang anak dituduh mencuri sampai di penjara 1 bulan itu. Bagaimana? Betul, betul, betul. Gini, Miss. Saya kan tadi, saya tiap hari kan dengerin lah, ya buat pengalaman juga, buat pelajaran juga, buat. Terus aku tadi sempat lihat yang mbaknya yang dari Indonesia, yang di penjara 1 bulan itu. Nah, itu kejadian juga pernah saya alami waktu saya pertama kali ke Hong Kong. Itu tahun 2006. Nah, majikan saya kebetulan itu polisi yang di pensiun dini gitu loh. Soalnya dia kan punya penyakit yang kayak sing santeng itu kan. Jadi dia, nah terus yang bos perempuan itu kerja di imigrasi. Nah, secara mereka kan melek hukum kan, dua-duanya itu. Seharusnya. Nah, dulu kan potongan 6 bulan kan. Nah, potongan 6 bulan itu udah berjalan lancar, alhamdulillah. Meskipun di dalam rumah itu dengan sederet peraturan yang tidak bisa diterima akal sehat gitulah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Secara kita dulu itu kalau kerja di Hong Kong itu paham betul kalau kita itu butuh uang. Jadi apapun kita pertahankan supaya kita nggak diterminate. Soalnya terminate itu di mindset kita itu sesuatu yang mengerikan gitu loh, Mbak. Betul. Jadi, jangan sampai gitu. Oke, apapun kita lakukan, apapun pokoknya kita masih kuat gitu. Nah, potongan habis jalan 7 bulan atau 8 bulan gitu, mulai ada kayak Asa itu ngomong sama aku satu hari, kamu nyuri $100 ya gitu. Loh, aku kan kaget kan, itu pagi. Dia bilang, di dompetku ini ada uang $100 dan sekarang nggak ada, nggak tahu itu jumlahnya berapa kan. Terus aku ngomong gini, apa nggak salah atau salah naruh atau gimana. Soalnya selama 7 bulan itu saya baru tahu dompetnya itu warnanya, bentuknya itu baru sekali itu ditunjukkan ke saya. Jadi saya kan maksudnya bersih-bersih juga bersih-bersih yang kelihatan kan, nggak mungkin saya tuh ngambil dompet atau apapun kan gitu. Terus aku bilang, apa nggak salah asal naruhnya gitu. Dia ngotot, dia bilang enggak. Terus yang bos perempuan juga ngomong. Jadi kayak saya kayak terjebak gitu kan, Mbak. Di depan mereka. Oke, sekarang kamu harus ngaku kalau kamu nyuri $100. Aku tahu orang Indonesia itu miskin. Jadi kalau kamu nyuri $100, ngaku, aku maafin kamu. Aku nggak send kamu ke Indonesia. Tapi kalau kamu nggak ngaku, fine. Kita sekarang ke kantor polisi. Aku akan ambil sidik jari kamu dan ketahuan siapa yang ngambil. Saya kan aku ngomong, aku waktu itu aku natap mata mereka. Aku ngomong sama mereka gini, jangankan $100, 1 sen pun kalau aku nggak ngambil, kamu bunuh aku sekarang. Aku juga nggak akan ngomong kalau aku ngambil. Aku nggak akan ngaku kalau aku ngambil. Sekarang terserah. Kita kantor polisi, sekarang kita berangkat ke kantor polisi. Waktu itu kan Kantoni juga masih kami sosok lah Mbak. Maksudnya masih jadi kita bicara ngomong bahasa Inggris kan dulu. Soalnya belum paham benar. Mungkin di kantor polisi atau di penjara itu lebih treat me well daripada kalian memperlakukan aku. Oke, sekarang berangkat. Nah, mereka diskusi kan, kita nggak perlu menjelaskan lagi lah, secara mereka tahu hukum kan. Terus dia kembali lagi ke aku. Aku itu dicaulong loh Mbak, aku duduk di situ Mbak. Udah pikiran nggak karu-karuan. Aku ngomong, dia ngomong sama aku. Oke, kalau kamu nggak mau ke kantor polisi lah, dia kan membalikkan lidah kan. Soalnya aku kan nggak mau ke kantor polisi kan. Tapi dia kembali lagi tahu dengan ngomong, oke, kalau kamu nggak mau ke kantor polisi, kamu sumpah sekarang. Kalau kamu nggak ngambil uang, jadi kalau kamu ngambil uang, keluargamu di Indonesia ya usi. Nah, terus aku yang ngomong gini, ya sudah, aku
mau sumpah kalau kamu juga sumpah. Sumpahnya gini, kalau kamu harus sumpah, kamu benar-benar kehilangan uang. Jadi kalau kamu nggak kehilangan uang, keluargamu yang yausi. Aku bilang gitu kan. Jadi dia berdua, terus apa susahnya sih ngomong ngaku aja? Semuanya akan berjalan dengan lancar. Seperti persis yang Mbak tadi ngomong. Apa sih susahnya gitu? Orang kamu di sini baru 7 bulan, kamu bisa apa? Terus aku ngomong, emang aku nggak bisa berbuat apa-apa kok. Sekarang pakai logika saja Pak, aku bilang gitu. Kalau misalnya uang di sini ada banyak, aku ambil semua. Toh nanti aku juga di penjara sama dengan aku ngambil $100. Kenapa juga aku ngambil $100 dan aku masih duduk di sini diam-diam? Aku nggak segila itu loh Pak, aku bilang gitu. Nggak apa-apa kamu bilang kita miskin. Nah kita miskin, kita baru sampai Hong Kong ini biar kita nggak miskin Pak. Tapi kita nggak miskin harga diri loh, aku bilang gitu. Sampai saat ini aku pun nggak akan pernah, nanti sebulan lagi nggak akan pernah aku ngomong aku bilang gitu. Terus akhirnya mereka itu kecapean sendiri mungkin. Aku duduk di lantai itu jam pagi, jam 8 lah, sampai jam 11 loh Mbak. Mereka ngomong tunggu dulu. Aku bicara sama nggak tahu bicara sama siapa gitu. Oke, fine, aku bilang gitu. Aku tunggu kamu. Sampai kita mau kemana? Sampai kita, orang aku juga pede lah Mbak, orang aku nggak salah, nggak megang juga, nggak akan ada fingerprintku di situ kan. Terus akhirnya dia ngomong gini, mau lunch itu, mau makan siang. Dia ngomong kembali ke aku, oke, I'm sorry, I'm wrong count. Aku jumlahnya salah. Terus aku saat itu juga aku nangis Mbak. Aku nangis itu bukan nangis yang minta dikasihani gitu, enggak. Cuma aku, ya Allah, ternyata kalau kita benar-benar kita berani, Allah nolong kita kok selama kita benar gitu. Aku nggak bisa ngomong sama mereka. Jadi setelah saat itu kayak respectku tuh hilang sama mereka. Aku kok maksudnya gini, ya nggak usah ngomong kalau mungkin benar yang dari Indonesia itu mentalnya gimana sih, kalau digebrak itu udah nggak punya mental lagi, nggak punya keberanian lagi gitu loh. Apalagi di situasi yang terjepit, nggak kenal siapapun ya kan. Jadi mungkin saran tadi aku sempat ngomong sama anak-anak yang kayaknya saya ada satu grup gitu kan. Ada yang temanku juga ngomong, dulu aku juga pernah punya pengalaman dituduh mencuri Rolex lah ini gitu. Terus jadi aku telepon Miss Yuni aja ya, kita ngobrol gitu loh, kita ngasih semangat sama yang mungkin kita nggak kita kalau dibilang senior itu masih belum, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama orang di sini, nggak ada si senior Juna itu nggak ada, tapi cuma kita pernah mengalami itu, kita ingin berbagi gitu loh. Jangan takut. Oke, maksud sampean adalah selagi kita tidak bersalah, selagi kita tidak melakukan apapun, dituduh, jangan pernah mau mengakui, bener nggak? Jangan pernah. Soalnya selagi gimana sih, nggak tahu akibatnya tuh seperti apa. Kita jangan mikir akibatnya seperti apa. Kita tetap berpendirian selama kita benar, jangan pernah mengaku. Jangan pernah mengaku itu apapun itu. $1 lah, Rolex lah, yang permata lah, itu karena saya kebetulan kan ya kesininya juga ya sekitar 2006-2005 lah. Jadi mereka juga ada pengalaman seperti itu dan mereka tegas dengan pendirian mereka. Mengatakan tidak ya, kalau enggak ya enggak gitu. Benar, kebenaran itu enggak pernah akan mati. Udah. Lebih dibelokkan kemana-mana, kebenaran pasti menang gitu aja. Jadi kalau misalnya Mbak tadi berani ngomong enggak, kan dia enggak ke Indonesia sekarang ke sini lagi, kasihan saya terima loh Mbak. Soalnya kita sebagai ibu mungkin ada anak yang harus kita support, ada keluarga yang harus kita terus sekarang nggak bisa ke Hong Kong gitu loh. Iya, karena masalahnya kan dia setuju dan tanda tangan, Mbak. Dan dari situ kan yang saya selalu bilang, di kantor polisi pun kita tidak wajib tanda tangan.
Selagi kita tidak setuju ya nggak apa-apa. Dan kesalahan dia adalah dia tanda tangan dan mengakui. Nah ini yang membuat kalian tuh di blacklist. Ini udah nyata-nyata di blacklist. Sampai 20 tahun pun masih kelihatan ya. Jadi jangan bilang kalau di Hong Kong setelah 5 tahun datamu nggak kelihatan. Nggak, di Hong Kong itu tidak. Data itu permanen. Jadi terima kasih Mbak atas dukungannya. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka. Biar curhatannya nggak yang nangis-nangis saja. Iya. Kasihan loh Mbak. Jadi kita butuh curhatan yang memotivasi dan menguatkan satu sama lain. Karena tidak hanya aku dan kamu, pasti yang lainnya juga pasti banyak juga gitu. Iya. Oke, jadi makasih loh Miss Yuni. YouTube-nya itu berguna sekali loh bagi yang belum tahu atau yang kepingin tahu atau yang mau tahu sekali, itu sangat bermanfaat. Aku yang terima kasih. Tetap berjuang untuk GMI Mbak Yuni. Terima kasih, matur numbah nuwun. Bantu doa agar saya tetap amanah. Insya Allah. Oke, matur numbah nuwun. Makasih Mbak, makasih. Yuk, bye. Waalaikumsalam. Oke, dituduh mencuri, ternyata itu bukan cuma zaman-zaman sekarang aja ya. Dari tahun 2006 ini yang terjadi sama mbaknya ini menceritakan bahwa dia itu sering dituduh mencuri. Majikannya polisi, bro. Orang imigrasi, bro. Tahu dong peraturan seharusnya. Tapi kadang-kadang aparat yang seharusnya menjadi panutan itu kadang-kadang jadi keparat. Jadi saya kurang tahu ngomongnya, ntar saya dibilang kasar. Tapi saya punya prinsip bahwa aparat itu menjadi panutan, bukannya aparat itu menjadi keparat gitu loh. Jadi saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, karena aparat bukan semua orang, jadi oknum-oknumnya saja. Jadi saya harap sudah tahun 2022, mau tahun 2023, ya berdoa aja agar tidak ada keparat-keparat dan bangsat-bangsat garangan-garangan itu tidak ada lagi menjadi momok atas TKW Hong Kong. Jadi bukan hanya Hong Kong, di negara-negara lain juga. Sekali lagi, jika kamu tidak tahu, jika kamu tidak paham, kasarnya orang diancam dibunuh pun jangan pernah tanda tangan, Mbak. Itu pesan saya. Karena sekali kamu tanda tangan, kelarlah hidup kita. Ya, saya tahu sebagian dari kita memang orang miskin, tapi bukan berarti kita harus mencuri. Itu saya percaya bahwa orang-orang Indonesia itu diajarkan norma-norma yang dimana selalu dikatakan bahwa jangan mengambil yang bukan haknya. Jadi jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Saya percaya orang-orang Indonesia tidak akan pernah melakukan itu. Kalaupun ada, mungkin lagi khilaf atau kepreset atau kesleo. Jadi bukan hanya tubuh saja yang kesleo, bukan hanya lidah aja yang kesleo, kadang-kadang perbuatan kita juga kesleo, makanya harus diurut. Saat diurut sakit, ya ojo bengok-bengok, lek dibully ojo nesu. Itu aja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang di luar sana, lebih berhati-hati karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.